Makasih ya udah diingetin, saking lapernya. Jadi awal mula tertarik pada apa tadi? Cepat sekali. Aku belum sempat baca tuh tadi. Apa ya? Oh, skill hijabnya. Ya, yang jelas kalau aku lihat jarang ya ada brand yang, makanya aku mau buat ya, insya Allah lancar ya, karena aku rencananya hari apa tuh, Rabu mau ke Bandung. Mau lihat-lihat juga, mau cari makan, terus mau kulineran. Topinya cantik. Alhamdulillah. Ya, jadi aku tuh kadang-kadang kalau hari Sabtu atau Minggu suka pakai topi-topi gini supaya nggak panas ya. Karena kalau main sama Fania, kadang-kadang bisa outdoor mendadak. Jadi aku harus siap sedia. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Salam sayang. Aduh, cepet banget ya. Mau ditanyain apa? Makan apa? Oh nih, ini namanya makan tahu lada garam. Habis? Udah makan nasi tadi. Tapi karena nyetir sendiri, nunggu sendiri di restoran kan nggak mungkin ya. Cuma pesan minum doang. Mau nggak mau, sekalian live TikTok. Aku juga cobain ini, katanya enak di sini. Jadi guys, panas. Sebentar lagi aku ulang tahun, tanggal 29. Coba tebak umurku berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal 29 ini Juli, aku umurnya berapa? Ada yang bisa tebak nggak? 58, 40, 55, 29. Iya, yang benar 53. 53 bener. Hebat. Siapa tuh tadi? Banyak yang nebak 53. Ya alhamdulillah ya. Usia 53 masih diberikan Allah umur, kesehatan, masih bisa lihat anak-anakku. Mas Feral, very proud of you ya Mas. Mama lihat tiap hari kamu benar-benar berjibaku dengan pekerjaan dan ikhlas mengerjakannya. Mau kamu totalitas, kamu benar-benar ingin memberikan yang terbaik ya. Mama bangga banget. Nyangka guys, waktu aku jadi DPR, aku sering banget tuh ngajakin Mas Feral ke Atala, waktu itu Fania belum lahir, untuk ke dapil aku. Jawa Timur 6, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Nah, bukan hanya ke dapil guys, tapi karena aku concern dengan pendidikan non formal, informal yang ada se-Jabodetabek, makanya aku sering banget ngajakin mereka tuh ke kolong jembatan yang ada di mana aja lah sekitar Jabodetabek. Nah, jadi aku ingin mengajarkan mereka bahwa ini loh,
tugasnya mama sebagai anggota DPR RI itu harus proaktif. Jadi kita nggak harus ke dapil terus berkarya, tapi ke DPR RI kan nasional ya, jadi harus punya passion. Dan kebetulan passion aku adalah gimana caranya anggaran pendidikan yang 20% itu bisa menyasar kepada anak-anak yang sekolahnya tidak sekolah formal. Kan banyak tuh kita lihat anak-anak kolong jembatan, pengamen, itu anak-anak tuh rata-rata belajarnya nggak di sekolah formal karena mungkin nggak punya biaya, jadi mereka yang ngamen. Jadi ya begitulah, makanya aku ajak mereka supaya mereka lihat realitanya bahwa kalian termasuk anak yang beruntung ya gitu. Jadi aku nggak nyangka berapa tahun kemudian Mas Feral yang melanjutkan perjuanganku di Komisi 10 pula, sama Komisi Pendidikan. Artinya berarti tertanam yang kemarin yang aku ajak mereka, khususnya Mas Feral ya, melihat kondisi infrastruktur sekolah yang ada di kabupaten, perdesaan, kemudian bagaimana akhirnya sekarang alhamdulillah ada Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, di mana semua anak bisa lanjut sekolah, nggak ada lagi anak yang putus sekolah. Tapi semua itu tergantung dari anggota DPR RI-nya. Makanya waktu kemarin, waktu aku bilang sama Mas Feral, sama TA-TA-nya juga, kalian harus fokus, harus di mapping tuh. Dapilnya Mas Feral kan Jawa Barat 7 tuh, Purwakarta, Karawang, sama Bekasi. Nah, itu harus di mapping. Harus kerjasama sama UPTD-nya, mana sekolah yang belum pernah dapat program pro rakyat, karena program pro rakyat tuh banyak banget, tapi kadang-kadang sekolah tuh nggak pernah tahu, karena harus anggota DPR RI-nya yang turun langsung, memberikan sosialisasi, mendampingi mereka. Mendampingi mereka, ini licin ya? Pakai apa ya? Pakai ini deh. Nah, mendampingi mereka untuk benar-benar mereka tuh sampai dapat programnya. Jadi waktu dulu aku selalu kasih lihat Mas Feral waktu aku di dapil. Gitu. Jadi ini loh kerjaan anggota DPR RI, ninggalin keluarga. Kalau itu anak-anak kecil masih bisa diajak ya. Tapi waktu itu Feral kalau udah SMP udah nggak bisa diajak waktu itu, karena kan ada ujian. Gitu. Apa tuh? Ya, kalau ada pertanyaan aku belum bisa jawab, karena pertama tulisannya kecil-kecil, kemudian cepet banget tuh naiknya. Terus kedua, kalau pertanyaan pribadi mengenai Mas Feral, kayaknya harus Mas Feral yang jawab ya. Karena saya ini nggak punya kewenangan untuk menjawab. Karena kan kalau anak-anak sekarang tuh punya privasi, kita harus hargai privasinya, ya nggak? Benar nggak? Kan nggak bisa kayak zaman dulu. Anak harus, kita harus tahu ya persoalan anak. Sorry. Fania lagi main sama teman-temannya. Nanti 1 jam lagi baru selesai. Jadi ya aku nggak mau harus ini sendirian. Nah sambil nunggu, mendingan live TikTok ya kan. Kita silaturahmi. Kemudian aku juga mau spill tentang hijabku nanti, insya Allah mudahkan. Biar lancar. Ya, insya Allah tanggal 14 Juli aku datang ke ultahnya Gala kan, insya Allah. Karena
karena udah dapat undangannya. Yeay. Aku mesti beli kado nih. Kadonya apa? Kira-kira. Kan 5 tahun kan? Kira-kira kadonya apa? Nah pasti kita tanya Fania. Karena Fania paling tahu. Biasanya anak cowok sukanya kado apa? Gitu. Oh, salam dari Banten. Halo. Oh, suka superhero, Spider-Man. Terus apa lagi? Oh, Spider-Man. Ini makan tahu. Oh, salam dari Blitar. Halo Padang. Halo Bandung. Ah, Tulung Agung. Mana lagi? RTB. Halo Lamongan. Suka Banggale. Blitar. Kalsel. Madiun. Wow. Banjarmasin. Tasikmalaya, Kediri, yeay, Bali, Tegal, Lampung, Brebes, Lampung, Ternate, wow, Tuban, Bondowoso, Jakarta, wah Palembang, enak, Wong Pitogalo. Enak tuh kalau Palembang makan pempeknya, jadi pengen. Bangka Belitung, wah udah lama banget. Bogor, wow. Medan, Jakarta, wow dapilnya Mas Vero, Makassar, Gorontalo, Kaltim, hebat Riau, alhamdulillah, Cilacap, Banda Aceh, aduh Tanjung Pinang, Masya Allah, Madura, Maluku, wow, Bekasi, Bandung, waduh Majalengka, Papua, wow, Jeddah, Assalamualaikum. Taiwan, Pekanbaru, wah seneng banget. Batam, halo Malang, wah bakwan Malang. Sehat selalu, amin. Oh Surabaya, tempat kelahiranku. Tangerang, Masya Allah, Jambi. Oh, hampir 34 provinsi nih. Alhamdulillah. Enak ya. Sekarang kita bisa silaturahminya langsung online. Kalau zaman aku dulu, kalau kita mau ketemu penggemar atau teman-teman, saudara, kayaknya kita mesti effort ya. Mesti naik pesawat, naik kapal, naik kereta api, naik mobil. Kalau sekarang bayangin, live begini aja kita bisa ketemu semua orang. Alhamdulillah ya. Tapi pesan aku satu, era teknologi begini harus dimanfaatkan untuk yang positif ya, nggak boleh untuk yang negatif-negatif, apalagi yang nyakitin hati orang, jangan ya. Karena aku yakin banget kalau kita dikasih sama Allah kemudahan untuk bisa menikmati teknologi di zaman yang sekarang ini, artinya kita mesti lebih baik sama orang, mesti lebih produktif, lebih positif. Jadi di era yang sekarang ini kita justru lebih banyak harus berbaik hati, berbaik sangka, berbaik sikap sama orang, ya kan? Karena justru dengan kemudahan ini kita bisa melakukan apa aja, ya nggak? Bisa kerja online, bisa, zaman dulu mana ada platform seperti ini. Kita benar-benar harus
secara fisik ya. Mau jualan harus punya toko, mau keluar apalah, semua harus effort. Nah sekarang dengan adanya kemudahan ini kita mesti harus banyak bersyukur ya guys. Gitu. Ini nasihat sedikit ya. Cepet banget tulisannya. Kalau menurut kalian nanti kalau aku bikin brand untuk hijab, Vena sama Fania, namanya bagusnya apa? Menurut kalian? Iya, aku mau punya brand baru nih sama Fania. Karena Fania ini termasuk anak yang aktif ya, jadi daripada dia suka main-main aja, main sih pasti ada waktu main, tapi dia kan juga suka fashion. Jadi aku bilang sama Fania, mau nggak kita punya brand bersama? Jadi apa yang mama pakai, kerudungnya kamu pakai juga. Nah kalau mau, yuk kita bikin gitu. Perdana ya, aku ngajakin anakku untuk bisnis bareng Fania. Karena dia juga suka difoto guys. Dia suka banget nyanyi, dia suka banget acting, dia suka banget main piano, dia suka banget dancing. Jadi aku pikir sendiri. Nah dari kecil juga Mas Feral aku selalu motivasi, begitupun dengan Kak Atala, bahwa ya kita harus punya impian ya, gitu, cita-cita. Mau jadi apa nanti gedenya? Oh Fania hijab, VV hijab, oh bagus tuh. Oh, apa lagi VNV hijab, oh bagus. Nah, V Fania. Apa 2V hijab? Bagus. Oh, V kuadrat. Wow. Lucu juga ya. Venia. Oh, Venia tuh Vena. Fania. Oke. Apa? Vania. Oh, itu bagus juga. Tapi kepanjangan nggak? Nggak ya. V2, V kuadrat, V, 2V. Oh lucu ya, 2V. V2, Velova. Iya, VNV. Wah, kalian nih hebat nih, kreatif ya. Tapi aku semuanya kreatif dan kritis ya. Jadi memang anak zaman sekarang tuh hebat-hebat sih, aku akuin. Jadi memang kita nih yang tua-tua harus menyesuaikan ya, menyesuaikan zaman, gak boleh gaptek lagi ya. Nah ini makanya nih belajar nih aku nge-live. Mau nggak aku nge-live tiap hari menjelang VV hijab ya, Vena Fania. Iya, dan aku harus punya tokonya ya. Di digital ini luar biasa sih, kalau kita nggak belajar kita ketinggalan jauh. Dan akhirnya jadi ketergantungan, mulai ngerti. Nah kan lagi ini ya, lagi hits apa nih, apa latihan nanti kalau udah online. Aduh cepet banget. Aduh tulisannya kecil banget, nggak bisa digedein ya. Bisa nggak sih digedein kalau live TikTok ini? Maklumnya aku nggak pakai kacamata, masih lihat sih, tapi nambahin kerut kayak. Mama Vena jangan dibaca komennya. Oh gitu. Tapi kalau nggak dibaca marah dong. Iya kan? Marah nggak? Apa tuh? Apa ya? Ih cepet banget.
Apa itu? Aduh. Aduh siapa? Seru juga ya nge-live sendiri. Kalian setuju nggak kalau aku nge-live sama Niang Ayu? Sama Niang Ayu atau mau sama adikku Rena? Tahu kan? Kemarin di YouTube channel aku ada tuh yang mukanya mirip aku, suaranya juga. Atau mau aku nge-live sama siapa ya? Niang Ayu. Oh iya, aku punya ponakan cantik deh, namanya Leticia. Itu sepupunya Mas Vero sama Atala. Dia udah sering iklan juga, Leticia. Aku ajak tiga-tiganya. Niang Ayu, terus sama siapa? Rena, adikku, atau juga dengan Leticia. Berempat nih dia sama aku ya. Insya Allah ya, nanti kapan kita live ya. Karena susah nih guys, aku harus ngikutin acaranya Fania yang banyak banget itu, live-nya banyak, belum undangan temen-temennya, belum acara playdate sama Atala. Atala nggak suka kalau nge-live katanya, dia maunya live-nya sendiri sama Aurel. Ya begitulah. Waduh, apa itu? Oh sama Uti. Waduh, Uti kayaknya sibuk ya. Uti kayaknya sibuk banget. Sama siapa itu? Sama Wilona. Aduh. Wilona bukannya sibuk juga. Love you too. Oh yang komen jangan dibaca. Oh ya udah, nggak apa-apa ya nggak bacain komen, nggak marah kan? Aku bukannya nggak baca, lebih tepatnya nggak bisa terbaca karena cepet banget, kecuali lagi yang lama gitu. Maafin apa? Oh sama Niang, iya aku mau cerita tentang Niang. Jadi Niang itu termasuk nenek-nenek yang sangat produktif ya. Jadi kalau kalian lihat gimana Mas Vero itu bisa fashionable, itu karena Niang Ayu ya. Karena Mas Vero itu menurun dari Niang Ayu yang apa-apa kalau keluar rumah tuh mesti all out. Kalau aku aja masih suka mut-mutan ya. Kadang masih suka kalau mau make up, kalau enggak ya enggak gitu, polosan aja. Tapi kalau Mas Vero itu waduh, dia kalau mau keluar tuh mesti rapih semua, head to toe, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ujung kaki tuh harus well prepare. Sama seperti Niang Ayu itu waduh Masya Allah, topinya aja tuh guys ya, itu ada berapa ratus tuh. Jadi dia tuh kerjanya beli topi, beli aksesoris, bener-bener fashionable banget deh nenek-nenek itu. Arisannya banyak banget, dia masih nyetir sendiri, masih aduh pokoknya semangat hidup banget deh. Tapi alhamdulillahnya mama itu orang yang sangat komit ya. Jadi waktu Mami Ayu melahirkan aku tuh umurnya masih 17 tahun guys. Jadi beliau itu sampai nggak melanjutkan pendidikan karena ngurusin aku. Jadi mama papaku tuh young to be married gitu. Tapi alhamdulillah mamaku tuh kok konsekuen ya gitu. Meskipun 17 tahun dia istilahnya nggak abandon aku, dia tetap ngurusin sampai dia tuh kerja guys di salon, mani-pediin orang, sanggulin orang demi dapat uang. Karena papaku waktu itu masih kuliah, papaku kan 20 tahun. Jadi masih kuliah tuh, masih belum bisa cari uang. Jadi mama mencari uang supaya aku bisa minum susu, aku bisa beli baju, bisa sekolah, tuh mama semua. Makanya aku salut banget sih sama mamaku, karena dia tuh orangnya konsisten dan komitmen. Jadi pilihan dia menikah muda, tapi dia tidak cengeng, dia tidak pernah apa ya, drama. Jadi kalau aku sih jarang ya ngeliat mamaku tuh nangis gitu ya, dia tuh strong.
strong banget gitu. Jadi ya itulah pembelajaran ke aku, akhirnya kita sebagai perempuan tuh harus bisa kuat mentalnya. Jadi apapun nanti ujian kehidupannya, kita tetap on the track. Karena ibu itu penting ya perannya bagi tumbuh kembang anak. Jadi meskipun orang tua aku divorce, tetap aku ingin berprestasi. Makanya aku ikut None Jakarta tahun 1992. Aku ikut Putri Indonesia 1994. Alhamdulillah dapat 2 gelar ya. Putri Persahabatan sama Putri Indonesia. Kemudian dari situlah aku bisa main sinetron, waktu itu Bella Vista, akhirnya dapat uang. Nah, menang None juga gitu tuh guys, mungkin kalian belum lahir ya. Nah, waktu menang None, aku dapat hadiah tuh 5 juta, dan 5 juta itu aku kasih ke mamaku semua supaya dia bisa beli apa yang dia mau. Ya untuk rumah tangga, ya untuk semua lah, pokoknya untuk senang-senangnya mamaku pada saat itu. Tapi benar loh guys, kalau kita punya gaji pertama dan itu dikasih ke mama, langsung deh guys, aku tuh beruntung dan selalu sama Allah tuh dikasih kemudahan. Langsung Putri Indonesia dapat 2 gelar, bayangin. Padahal giginya masih gak rapi, mana pipinya cabi, mana paling pendek lagi di Putri Indonesia. Tapi alhamdulillah aku bisa menang 2 gelar. Artinya karena doa mamaku, doa papaku juga, itu apa ya, karena kita ikhlas ya ngasih ke mama tuh langsung jalan terbuka lebar. Sampai akhirnya aku main sinetron Bella Vista, terus kemudian booming ya, kalian bisa lihat tuh di YouTube tuh Bella Vista 1, Bella Vista 2 tuh aku yang main. Terus aku nikah punya anak Mas Vero tahun 1995, nikah 1996 ada Mas Vero, langsung berhenti deh sinetronnya karena ngurusin Mas Vero. Terus main lagi, berhenti lagi karena ada Mas Atala. Akhirnya waktu itu ada kejadian yang membuat aku kayaknya aduh deh, aku gak mau main sinetron lagi, aku hanya pengen fokus untuk anak-anak. Akhirnya salsa pernah, buka Vena Melinda Studio, tempat senam dan tempat fitness pernah, jadi penyanyi pernah, salsa ya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube, tapi itu zaman dulu semua gitu. Jadi intinya hidup itu ternyata cepat guys. Gak kerasa aku udah 53 tahun, Mas Vero 29 tahun, ya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Atala juga 26 tahun, Fania tahun ini 9 tahun, cepet banget. Kayak perasaan dulu masih gendong-gendong Mas Vero ya. As you know ya guys, Mas Vero itu udah suka ikut perlombaan. Jadi waktu itu aku ingat banget dia usia 3 tahun ya, atau 2 tahun gitu. Terus kita lewat di toko mainan gitu ya. Nah, toko mainan itu menyelenggarakan kayak Halloween gitu. Jadi siapapun anak yang pakai baju Halloween terus bisa bergaya Halloween gitu ya, menyeramkan itu di atas panggung dapat hadiah. Nah, aku nggak nyangka tuh Mas Vero aku beliin baju apa ya, baju tengkorak ya kalau nggak salah gitu. Terus dia jalan di atas panggung, terus dia langsung acting ini, wow. Jadi nakut-nakutin yang pengunjungnya, wah langsung dia menang juara 1. Nah itu debut pertamanya Mas Vero tuh, dia menang di saat Halloween ya. Jadi ada toko mainan lah yang menyelenggarakan Halloween itu, tapi harus ada di atas panggung, dan itu tanpa latihan dia. Tapi dia berani banget itu, udah actingnya udah dapet, acting nyereminnya masih kecil padahal. Jadi ya begitulah hidup guys, cepet banget. Yang penting kita nikmatin ya kehidupan kita itu dengan segala prestasi, hal-hal yang positif, kegiatan yang baik. Nah itulah legacy kita kepada anak-anak kita. Jadi aku juga di live TikTok ini aku pengen berbagi ya, ini buat ibu-ibu tetap harus menjaga kesehatan ya. Kalau olahraga itu investasi ya ibu-ibu. Investasi kesehatan tuh mahal. Jadi aku ngerasain bener waktu aku ABG nih, aku rajin aerobik, rajin olahraga ya, hasilnya alhamdulillah masih kuat, ngejar Fania kuat, nemenin dia main seharian ya alhamdulillah kuat ya. Kemarin tuh di Hong Kong kan aku yang nemenin di Disneyland, jadi masih inilah, masih fit gitu ya. Alhamdulillah meskipun hidup itu up and down, tapi
Kalau udah mati ya udah ya. Artinya selesai berarti live TikToknya. Karena senang banget ternyata ya. Ternyata kayak ngobrol sendiri ini tuh menyenangkan juga. Daripada aku ngantuk nungguin Fania kan, lebih baik kita ngobrol. Apa itu tulisannya? Iya, harus menerima takdir dong. Karena kan Allah pasti memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu benar. Karena aku ngerasain banget begitu kita menerima apa yang menjadi ketentuan Allah ya. Kalau orang menerima yang enak-enak pasti kan semua orang terima. Tapi kalau dikasih ujian yang mulut kita, aduh sedih banget ya. Ada ujian ini, tapi justru dibalik ujian itu Allah pengen kita tuh kembali kepada Allah. Pengen kita lebih dekat, lebih berdoa, lebih minta lagi sama Allah. Dan alhamdulillah pertama yang kita rasakan adalah ketenangan. Nah itu aku bersyukur banget masih bisa mengerti ya arti dari semua ujian-ujian yang ada dalam kehidupanku. Artinya aku harus bisa lebih dekat sama Allah, hanya mengandalkan Allah. Apalagi kalau lagi sedih, nggak usah mengandalkan pasangan hidup guys. Ya kalau yang dapat pasangan hidup yang baik ya disyukuri, di-maintain yang baik, minta sama Allah terus sehingga jodohnya terus dunia akhirat. Tapi kalau yang kayak aku nih, yang jodohnya sampai di situ aja juga nggak boleh berkecil hati. Nih yang single mom, semangat. Justru kalau kita lagi single gini banyak waktu ya buat anak-anak nih, buat ibu-ibu tuh sebetulnya kalau ibu-ibu tuh nggak terlalu berasa ya single, karena kita pikirannya tuh benar-benar multitasking ya, mikirin cari uang, mikirin anak, mau anaknya udah gede juga tuh kayak Mas Vera tetap kita pikirin, harus kita doain. Begitupun dengan Mas Atala, tetap aku baru bangun aja lihat CCTV, ini anak udah nyampe rumah belum? Apalagi kalau dia sakit, waduh aku yang paling repot. Tapi ya begitulah, kita jadi ibu tuh never ending job, tetap kita untuk anak ya. Jadi ya aku mau kasih semangat semua ibu-ibu yang di luar sana yang lagi single mom, jangan pernah berkecil hati, tetap yakin bahwa as a single mom justru anak kita lebih respect ya. Anak kita akan lebih memandang kita tuh you are my hero, karena saya yakin perempuan yang sudah single itu pasti orientasinya beda ya gitu. Mau nggak mau karena keadaan kita jadi orang yang lebih kuat kan ya. Kayak aku kemarin ke Bali bukan hanya liburan guys, aku renovasi villa aku, nyari tukang ke toko plafon nungguin tukang sambil yang jaga Fania juga, sambil monitor tuh editor aku YouTube aku jadi edit apa belum yang di rumah, belum kucing aku tuh semua dimonitor. Jadi kalau baru bangun tidur tuh yang namanya HP tuh HP panas guys. Karena ya itu harus monitor semua gitu. Loh, tadi bilang katanya nggak usah dibaca komen. Terus ada yang bilang ini kok Mama Vena cerita sendiri. Jadi mau cerita sama siapa dong kalau nggak sama kalian? Aku kan berbagi ya guys, berbagi cerita gitu. Lipstick, oh di spill. Apa ya lipsticknya aku ya? Ini lipstick warnanya pink. Lipstiknya warnanya shocking pink. Sehat selalu, amin, amin. Mereknya apa? Waduh, ada di tas aku guys. Sementara tas aku jadi ini, jadi penahan HP. Waalaikumsalam. Mama awet muda banget, alhamdulillah. Nih ya, yang buat nanya Verfu, nanti kita denger langsung aja dari Mas Vero ya. Mas Vero lagi sibuk banget.
gitu. Kita doain aja yang terbaik. Pokoknya kalau aku sih selalu support Mas Vero, support anak-anakku Atala dan Fania. Jadi aku juga nggak bisa ngomong terlalu banyak karena kan yang menjalani bukan aku. Jadi kalian pokoknya semuanya doain yang terbaik, selalu support ya kan. Iya, amin. Tips awet muda, tadi kan aku udah cerita harus olahraga. Karena ternyata olahraga itu membuat kita awet muda. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita olahraga yang pasti kita metabolismenya bagus. Kemudian kita pasti pola makannya bener, karena kan capek olahraga, ya kan? Kalau orang nggak pernah gerak pasti mager, kemudian makannya sembarangan, karena secara psikologis dia tidak merasakan capeknya olahraga. 1 jam, apalagi kayak aku tuh, Tabata, waduh, loncat, ada sprint, ada jumping jack, ada macam-macam deh. Itu kan capek. Nah kalau kita udah capek pasti kita pilih makanan yang benar, itu secara psikologis begitu. Terus pasti kita lebih rajin ini ya, minum air putih. Nah itu penting gitu. Dan olahraga itu kita melatih otot, jadi otot kita kalau makin tua itu harus dilatih guys. Tuh, aduh, pegel. Apa? Maafin, umurnya berapa? Kan tadi udah. Tadi kan udah umurnya. Alhamdulillah. Iya. Ini bateraiku sebentar lagi habis ya, guys. Pokoknya aku seneng banget support dari kalian selama ini ya, khususnya bagi yang support anak-anakku ya, fanbase semua, dan juga pokoknya semua yang tadi sudah menyapa aku. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat ya kan, kemudian bahagia. Jangan lupa harus bahagia, karena bahagia itu adalah pilihan. Jadi buat yang sekarang mungkin malam minggunya lagi sendirian, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena kadang-kadang dalam kesendirian itu kita bisa terus mengevaluasi diri. Aduh, yang kurang apa ya? Bukan hanya masalah hati ya, tapi masalah penampilan. Kalau kita diam sendiri, artinya kita punya me time, ya kan? Nah, kalau udah punya me time bisa tuh mengkoreksi diri. Kayaknya lemaknya masih ada di sini. Wah, ini kayaknya nih harus facial. Wah, ini harus kayaknya ada kantong mata, harus lebih banyak tidur yang cukup ya, kayak aku nih. Udah lumayan ada kantong mata karena usia 53, jadi ya nggak boleh kurang tidur ya. Pokoknya aku senang banget bisa ngobrol sama kalian sore hari ini. Udah mau jam 5, aku mau nyusulin Fania, sebentar lagi dia udah selesai, dan ini juga udah habis. Apa ini tulisannya? Ya, Atala, nanti aku WA ya. Habis ini aku WA biar bisa ketemuan sama Atala. Kangen juga sama tuh anak. Kita satu rumah, tapi karena dia tidurnya terbalik ya guys, tidurnya dia tuh dibalik gitu. Jadi dia baru on itu kalau udah maghrib ke atas, sementara aku kalau udah jam-jam 8, jam 9 malam udah capek ya. Jadi aku mau susulin dia rencananya, mudah-mudahan gak jauh lokasi dia bikin konten gitu. Jadi thank you ya yang udah join. Aku sudahi dulu, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.